diinisiasi oleh Perumda Paljaya untuk mengadakan sosialisasi tentang sistem pengelolaan air limbah domestik yang terpusat, di mana dari Paljaya itu di wilayah Jakarta Selatan sudah beberapa ruas jalan dibuat jaringan untuk pengelolaan air limbah tersebut. Nah, yang terlewati oleh jaringan tersebut, jalan-jalannya, semua gedung-gedungnya, tempat usaha dan sebagainya kita undang untuk pengelolaan limbahnya itu sesuai dengan aturan yang kita sudah tentukan. Jadi nanti semuanya harus bisa semuanya disambungkan kepada jaringan yang sudah disiapkan oleh pihak Paljaya, sehingga nanti pengelolanya adalah terpusat, tidak satu persatu. Dan mudah-mudahan dengan ini nanti akan tercipta semuanya, tidak ada lagi gedung atau mungkin rumah dan sebagainya yang akan membuang sembarangan. Dan ini untuk pembuangan ini juga sudah ada aturannya berapa lama dan sebagainya. Sosialisasi hari ini mudah-mudahan nanti ada tindak lanjutnya. Setelah sosialisasi ini kita harapkan untuk mulai dari gedung-gedung tersebut untuk mengurus perizinan, kemudian mungkin menyambungkan kepada jaringan yang sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Melewati jalan apa aja Pak tadi? Rinciannya kalau nggak salah tadi nanti mungkin izin oleh Pak Direktur, ada jalan-jalan besar, Jalan Sudirman, Asia Afrika, Gatot Subroto, kemudian SCBD, ada Guntur, Manggarai, dari situ. Ya, himbauannya yang jelas khusus untuk yang sudah terlewati jaringan, ini hendaknya semuanya ikut serta untuk memanfaatkan jaringan tersebut. Jadi semuanya nanti lingkungan enak, kemudian mungkin dari biaya murah, kemudian dari aturan semuanya bisa ditaati. Jadi yang jaringannya sudah ada, dimanfaatkan dengan baik. Untuk ini kebetulan yang kita undang nih untuk non permukiman ya. Jadi memang biasanya berdasar dari pelanggan yang sudah ada. Nanti kita juga bisa lihat itu benefitnya jauh lebih besar. Kemudian garansi tentang pengolahan itu sendiri, karena kita sudah menerapkan baku mutu yang cukup ketat ya, dan tentunya kita juga sudah memenuhi peraturan yang ada dari Kemen LH dan tentunya buat tiap gedung itu secara ekonomi jauh lebih menguntungkan dibanding kalau harus mengolah sendiri yang tentunya resikonya banyak sekali. Dan itu resiko itu yang untangible ya, tidak ternilai, tidak bisa dihitung. Kalau resiko ketika ada kegagalan operasi di IPAL itu tentunya bisa secara ekonomi pasti akan merugikan gedung itu sendiri. Berapa Pak biayanya per bulan? Masing-masing nanti berbeda per luas lantai bangunan itu. Perkiraannya Pak? Untuk rata-rata di sekitar di Rp600 per meter persegi. Selain kawasan yang sudah ada ini, rencana kawasan mana lagi yang akan di-cover Pak? Iya, memang ini untuk karena jaringan kita masih di wilayah Jakarta Selatan. Jadi untuk wilayah Jakarta yang lain seperti yang di utara, ini kan sedang proses desain dan konstruksinya. Itu yang nanti IPAL-nya dibuat. Dan memang masih dalam proses, mungkin tahun depan untuk yang perpipaan yang utara. Yang selatan yang sudah kita bangun ini sudah sejak tahun 88 ya. Dan cukup lama memang untuk membangun perpipaan air limbah ini biayanya cukup mahal dan butuh waktu yang lama juga. Target dari perpipaan? Target perpipaan sebenarnya kalau kita bicara di Master Plan 2012 ya, Master Plan dari JICA, itu tahun 2050 itu baru mungkin targetnya 80% perpipaan se-Jakarta. Dan kita sekarang ini untuk wilayah selatan tuh yang perpipaan tuh baru mencapai 13%. Gitu. Nah, strateginya Pak untuk mencapai target itu? Iya, strateginya memang kita harus melakukan percepatan terus dalam penganggaran dan sebagainya. Ini memang butuh karena Perumda Paljaya, tapi memang semua pihak yang terkait, dan itu terkait dengan kebijakan anggaran juga. Kedepannya Perumda Paljaya ini bisa meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dan sebisa mungkin sering mengadakan pertemuan sesama pelanggan dengan Perumda Paljaya agar kedepannya pelayanan dapat lebih ditingkatkan dan lebih baik lagi. Khususnya untuk yang belum berlangganan, mungkin dari Perumda Paljaya bisa memberikan kelonggaran
atau memberikan sesuatu hal yang menarik yang membuat mereka jadi tertarik untuk bergabung dalam pelayanan Perumda Paljaya. Pak Fahrul Rozi, PT Permata Birama Sakti. Ya, jadi memang dari Perumda Paljaya itu kan menerimanya air limbah rumah tangga. Nah, oleh kami Puskesmas, kami ada dulu namanya prosedur IPAL sendiri. Jadi terlebih dahulu diproses IPAL kami, baru setelah menghasilkan limbah rumah tangga buangannya ke Perumda Paljaya, Pak. Oh, jadi diolah dulu. Diolah dulu, betul. Karena beda ya sifatnya. Standar buangannya beda, baku mutunya beda. Beda baku mutunya. Betul. Nah, selama ini bagaimana pengalaman Ibu dengan berhubungan dengan Paljaya? Kami berterima kasih karena pertama kami tidak perlu lagi mengurus pertek atau izin, karena sebagai pelanggan Perumda Paljaya otomatis kami punya sertifikat berlangganan. Nah, itu adalah bukti bahwa kami sudah mengelola limbah dengan baik dan mengeluarkannya juga di saluran 1 di Perumda Paljaya gitu, pembuangan limbah terpadunya. Sejauh ini baik, bahkan untuk puskesmas kelurahan lain kami ada 7 puskesmas, 1 puskesmas 2 sudah berlangganan dengan PDPAL, Perumda Paljaya, yang 5 nanti menyusul. Karena yang 2 terkait elevasi tidak bisa, 1 lagi proses, 1 lagi proses pembangunan, 3 elevasi, terhambat elevasi. Elevasi artinya Ya, ketinggiannya. betul. Itu Jadi di daerah mana sistem saja? yang terhambat elevasi itu Puskesmas Kelurahan Kuningan Timur, Puskesmas Kelurahan Menteng Atas, 1 lagi masih ngontrak, Puskesmas Kelurahan Karet Kuningan. Oke. Jadi dengan adanya pembuangan melalui saluran pipa relatif lebih aman buat Pak. buat masyarakat juga begitu ya. Betul. Jadi air tanahnya tidak tercemar, terus buangan kami pun setelah udah jadi limbah rumah tangga itu tersalurkan dengan benar, tidak masuk ke saluran lain. Betul. Dan kedepannya kami dari Dinas LH juga akan semakin mengintensifkan pengawasan terhadap bangunan gedung rumah tangga yang tidak melakukan atau tidak dapat mengelola limbah rumah tangganya secara baik. Kalau pengelolaan limbah itu tidak baik, pasti akan mencemari lingkungan. Seperti kita tahu bahwa memang baik itu apalagi gedung-gedung yang tinggi yang banyak penghuninya, baik itu apartemen, hotel maupun gedung perkantoran, pastikan mereka harus mengelola limbahnya secara baik. Dan itu menjadi concern kami Dinas Lingkungan Hidup untuk dapat lebih mengintensifkan seluruh warga, seluruh pemilik gedung usaha yang ada di sepanjang jalur perpipaan ini untuk dapat memanfaatkan dari fasilitas yang sudah disiapkan oleh Perumda Saranajaya. Ada data nggak, Pak? Perumda Paljaya, sorry. Sebuah kota besar seperti Jakarta tentulah memproduksi limbah yang sangat masif setiap harinya. Jumlah penduduk yang besar dan berbagai kegiatannya menjadi sebab utama. Begitu besarnya produksi limbah warga ini, kalau tidak dikelola, sudah pasti akan mencemari lingkungan kota, yang ujung-ujungnya pun pasti akan mengganggu kesehatan dan kenyamanan warganya. Untuk itulah Perumda Paljaya dihadirkan. Berbagai program terkait fasilitas yang disediakan oleh Perumda Paljaya ini disosialisasikan ke masyarakat agar mereka mau bergabung dengan sistem yang canggih ini. Nama sistem ini adalah Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpadu. Sebuah sistem yang akan menjamin keamanan lingkungan kota dari limbah domestik. Demi menyongsong hari esok yang lebih baik. Beri saya